Selamat siang Pak Nudo, kakak-kakak asisten dosen, serta teman-teman sekalian. Kami dari kelompok A1 yang beranggotakan Anggaring Tasing Jelion, Gabriela Yunita, Denny Lim, Prikyong, dan dengan NPM terlampir. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan mengenai pembuatan desk organizer. Dalam presentasi selama kurang lebih 15 menit ini, ada beberapa pokok-pokok yang akan kami sampaikan. Yang pertama, rumusan masalah, kebutuhan penting desain, konsep alternatif yang tidak terpilih, konsep akhir, desain rinci, dan yang terakhir adalah ringkasan. Yang pertama adalah rumusan permasalahan. Jadi tujuan dari perancangan desk organizer ini adalah untuk memberikan solusi atau menjawab permasalahan-permasalahan dari user seperti meja yang dipenuhi oleh barang-barang sehingga berantakan dan susah untuk digunakan. Nah, permasalahan tersebut akan dijawab oleh atau akan diberikan sebuah solusi yaitu dengan perancangan desk organizer. Kemudian kebutuhan penting desain sendiri berdasarkan objektif tree, yaitu yang pertama terdapat fungsi kemudahan untuk pemilihan barang, penyusunan barang, efisiensi barang, kemudian desk organizer yang efisiensi perakitan bentuknya, kemudian ketahanan materialnya, kualitas kestabilannya pada kerangka desk organizer itu sendiri. Lalu berikut adalah konsep alternatif yang tidak terpilih. Jadi yang pertama ada konsep alternatif yang kedua, di mana menggunakan bahan karton dan memiliki ukuran yang besar. Sedangkan konsep ketiga, bahan karton memiliki sekat yang banyak. Konsep 2 dan 3 tidak terpilih karena alasannya sama, yaitu umurnya lebih cepat daripada bahan yang lain. Oke, berikutnya. Sedangkan untuk konsep keempat, menggunakan kayu tetapi memiliki banyak sekat, konsep ini tidak terpilih karena melalui penilaian 4 titik memiliki nilai yang lebih rendah daripada konsep yang terpilih. Berikut adalah konsep yang terpilih. Jadi, ciri dan fitur utama desain yang terpilih, material yang kokoh yaitu terbuat dari kayu, adanya lubang tisu, lalu fitur lock and key. Alasan pemilihan desain, karena mengutamakan sisi kenyamanan, menggunakan material yang kuat, memberikan ruang yang lebih luas untuk penyimpanan. Berikut merupakan desain rinci dari desk organizer kami. Jadi, cara kerja dari desain desk organizer kami adalah terdapat lubang tisu sebagai tempat untuk penyimpanan tisu dan juga laci sebagai tempat untuk menyimpan benda-benda seperti tulis dan fitur lock and key yang dapat menyambungkan dan membongkar desk organizer. Kemudian cara mengkonstruksinya yang pertama adalah menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan, kemudian mengukur bahan sesuai dengan ukuran yang telah ditentukan, kemudian memotong kayu dan triplek sesuai ukuran, terus memberikan lem pada potongan-potongan kayu yang sudah dipotong, kemudian melubangi pola pada lubang tisu, terus mengamplas kayu yang telah dipotong, dan merakit part-part desk organizer. Dan desk organizer pun siap untuk digunakan. Berikut merupakan video pembuatan desk organizer. Jadi hal yang pertama dilakukan adalah mengukur, kemudian memotong. Kemudian diberikan lem dan dilem. Dan dirakan menggunakan tanggul dan mengamplas bagian-bagian samping, kemudian mengelubangi fitur lock and key-nya, dan mengerinda bagian pola lubang tisu. Nah, kemudian ada fitur dari desk organizer. Seperti yang kita ketahui, fungsi utama dari desk organizer adalah menyimpan barang-barang yang ada pada meja. Nah, di sini kami menambahkan
beberapa fitur, yaitu yang pertama fitur laci yang dapat menyimpan barang-barang, kemudian ada tempat penyimpanan tisu yang berfungsi sebagai tempat tisu. Next. Selanjutnya pada analisis desain. Produk desk organizer ini menggunakan keringanan material, di mana akan menghadirkan produk yang ringan, dan kelompok kami memilih kayu pinus sebagai material dasarnya. Lalu menggunakan data antropometri tebal telapak tangan dan lebar telapak tangan dari ibu jari. Lalu pada tebal telapak tangan ini agar konsumen dapat mudah dan nyaman saat membuka ataupun menutup laci. Dan penggunaan dari lebar telapak tangan dari ibu jari ini agar konsumen nyaman saat meletakkan barang yang tersimpan pada tempat penyimpanan. Dan yang terakhir yaitu ada ketahanan dari material, di mana akan menghadirkan produk yang tahan lama. Kemudian pada eksperimen. Pada eksperimen ini menghasilkan produk yang berukuran panjang 40 cm, lebar 20 cm, dan tinggi 20 cm. Lalu produk ini memiliki fitur lock and key. Lalu memiliki lubang tisu dan terdapat sekat-sekat yang berfungsi untuk meletakkan buku ataupun barang lainnya. Lalu untuk model dari desk organizer ini terdapat perubahan pada desain lock and key dan bentuk laci atas. Lalu pada kelebihan desain ini yaitu memiliki lubang tisu, lalu desk organizer juga dapat dipisah dan juga digabungkan dengan fitur lock and key. Dan yang terakhir, desk organizer ini bersifat tahan lama. Lalu untuk sasaran performansi ini, desk organizer memiliki berat kurang dari 3 kilo, lalu umur pemakaian desk organizer ini bertahan hingga minimal 5 tahun, dan harga dari desk organizer ini kurang dari 100.000. Kemudian untuk strategi kompetisi ini, produk desk organizer ini mudah untuk dibongkar pasang, lalu produk ini bersifat minimalis dengan pemakaian yang tahan lama dan memiliki harga yang terjangkau. Berikut merupakan link video pengujiannya. Berikut merupakan video pengujian produk kami. Yang pertama yaitu uji kekuatan statis. Jadi mekanisme dalam pengujian ini adalah produk kami diletakkan beban seberat 1 kilo secara merata, kemudian didiamkan selama 15 menit. Berdasarkan uji ini, terlihat bahwa produk kami telah lulus uji kekuatan statis. Kemudian yaitu menguji dari tujuan-tujuan yang telah kami buat. Yang pertama yaitu dapat dibongkar pasang. Dapat terlihat dengan fitur lock and key, produk kami mudah untuk dibongkar pasang ketika merakitnya atau membongkar pasangnya kembali. Dengan cara merakit fitur yang seperti ini, terlihat bahwa produk kami sangat mudah untuk dibongkar pasang. Begitu pula ketika akan membongkar pasangnya, produk kami juga sangat mudah untuk dibongkar pasang. Jadi, berdasarkan hal ini, produk kami telah lulus uji tujuan yang pertama. Kemudian yaitu menguji tujuan yang lain, yaitu mudah dibersihkan. Kami menaburkan potongan kertas tisu di setiap komponen-komponen produk kami. Kemudian dapat terlihat bahwa produk kami mudah dibersihkan. Terlihat juga bahwa kertas-kertas tisu tersebut telah bersih dari produk kami. Berdasarkan hal ini, produk kami telah lulus uji yang kedua dan produk kami telah lulus uji tujuan dari tujuan yang telah kami buat. Lalu berikut adalah uji dinamis dari produk kami. Pada video tersebut terlihat produk kami tidak lulus uji dinamis. Hal ini dapat kami simpulkan terjadi karena material yang digunakan untuk merekatkan part-part, yaitu paku, terlalu kecil dan tidak rapi sehingga tidak dapat menahan benturan yang besar. Dan dari presentasi kami hari ini,
Jika ada kesalahan dari tutur kata maupun ucapan, kami meminta maaf. Dan terima kasih atas perhatiannya sekali lagi. Terima kasih.